غرباء 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 ولغير الله لا نحمي الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang kami muliakan karena Allah. Pertama-tama mari kita senantiasa kembali mengaturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, atas kesempatan dan langkah yang Allah berikan kepada kita. Satu nikmat terbesar yang Allah hadirkan dalam diri kita hari ini adalah nikmat hidup, yang pada kesempatan pagi yang mulia ini, tadi pagi kita masih mampu membukakan mata kita. Kita masih mampu mendengarkan orang yang membangunkan kita. Kita masih mampu menggerakkan jari jemari kita. Maka satu rasa syukur yang senantiasa harus kita hadirkan kehadiran Allah, dan ucapan yang pertama adalah ucapan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Andaikan tadi pagi kita tidak mampu lagi membukakan mata kita, kita tidak mampu mendengar orang yang membangunkan kita, maka bukan ucapan doa tadi yang kita ucapkan, tetapi orang akan mengucapkan satu kata untuk kita, yakni ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bersyukurlah hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan oleh Allah di rumah Allah yang kita cintai ini. Karena kalau kita lihat dalam bulan-bulan ini, subhanallah, Bapak Ibu, hampir di mana-mana kita mendengarkan orang meninggal. Sampai mungkin ada kata-kata ini musim bulannya orang meninggal. Tak ada Covid pun orang tetap meninggal. Ada yang meninggal mendadak, ada yang meninggal karena sakit, ada yang baru teleponan beberapa menit kepada anaknya, tiba-tiba kemudian dikabarkan dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Satu karunia, satu kebesaran Allah yang senantiasa harus menjadi sebuah catatan dalam hidup kita. Akankah kita meninggalkan dunia ini? Semua kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Namun kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita senantiasa, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di umur-umur kita yang Allah berikan, kita tetap diberikan kekuatan untuk senantiasa bersujud dan bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan andai bukan mungkin kita harus kembali kepada Allah, maka harapan besar kita adalah kembali dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan keharibaan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan bagi kita, qudwah bagi kita, yang kalau ditanya hari ini tidak ada satu pun, tapi kita senantiasa disuruh untuk berselawat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa beliau adalah kekasihnya Allah, manusia yang begitu luar biasa, yang diamanahkan satu amanah yang berat, merubah manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan disertai dengan nur iman wal Islam. Perjuangan yang sungguh luar biasa. Jika dibandingkan dengan kita hari ini, perjuangan kita tidak ada apa-apanya. Bahkan nyawa beliau menjadi taruhan untuk menegakkan satu kalimat la ilaha illallah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang kecintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan menanamkan keteladanan beliau dalam pribadi-pribadi kita. Terutama satu keteladanan yang sungguh luar biasa, yakni keistiqomahan kita yang benar-benar harus kita tanamkan, bahwa tidak ada hari ini tempat kita bergantung kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan kita hari ini adalah merupakan satu anugerah dari Allah. Saya ditelepon beberapa waktu oleh Bang Kimpo ini untuk ngisi di sini. Pertamanya mikir juga, Bu. Saya kebetulan di Kuala Gumit, Bang. Iya, agak kesana sikit lah, lewat Setabat sikit. Tapi saya berpikir hari ini bahwa ini adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Bisa dibayangkan, Bu, jam berapa saya harus berangkat dari sana. Tapi Allah mungkin hadirkan kesempatan dan waktu itu. 3 hari yang lalu kami mengalami duka cita meninggalnya ayah mertua saya, yang kebetulan beliau masih Nasrani. Ya. Keluarganya, anaknya ada 5, alhamdulillah 4 sudah menjadi seorang muslim. Jadi sedih juga ibu. Kenapa? Karena dakwahnya belum, ternyata kita berupaya dan berikhtiar untuk mengajak orang masuk ke dalam agama Allah ini dengan keteladanan kita, dengan sikap kita. Tapi semuanya itu ketentuan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah tadi malam saya keluar dari PIR, kebetulan ada famili, ada bibi saya di Berandan. Saya tidur tadi malam di situ. Sebenarnya kondisinya pun agak kurang fit, tapi saya tetap kuatkan hati saya. Allah, saya punya janji untuk bersama, untuk berbagi ilmu di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, akhirnya Allah berikan kekuatan hati itu, dan Allah berikan kesempatan itu untuk bertemu bersama di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketika kita berpikir tentang nutrisi, nutrisi itu adalah suplemen, betul ya Bapak Ibu? Mungkin hari ini kita berpikir nutrisi itu hanya untuk jasmani. Karena ada orang barat bilang, ya, mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi saya hari ini membalik kata-kata itu. Kenapa? Di dalam jiwa yang kuat, maka akan tumbuh raga yang kuat. Akan tumbuh raga yang sehat. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita harus balik ini. Itu konsepnya orang luar. Mungkin mereka berpikir secara akal, tapi kita berbicara secara jiwa. Hari ini betapa banyak orang yang fisiknya kuat, jasmaninya kuat, tetapi jiwanya lemah. Kita pernah ngelihat orang stres Bapak Ibu. Kita pernah melihat orang depresi. Dan kita juga melihat orang gila. Padahal badannya sehat, fisiknya sehat. Kalau secara kasat mata fisiknya besar. Tapi kenapa ini orang bisa stres? Kenapa kemudian dia bisa jadi orang depresi? Dan akhirnya dia jalan terus mengukur jalan tanpa ada tujuan. Kenapa? Karena jiwanya tidak kuat. Maka hari ini pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu jamaah yang saya cintai karena Allah. Bahwa ada 3 hal yang harus diisi di dalam pribadi kita. Nutrisi yang harus kita berikan untuk diri kita. Karena sesungguhnya hidup yang Allah berikan kepada kita tidak hanya secara jasmani, tapi kita punya yang namanya rohani, kita punya yang namanya akal. Maka 3 ini harus kita isi, harus kita kasih suplemen, harus kita berikan yang terbaik. Banyak hari ini orang hanya memberikan suplemennya untuk jasmaninya, tidak sedikit dia mengeluarkan uangnya untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi jasmaninya. 500, 1 juta, bahkan sampai puluhan juta. Dia mau mengeluarkan uangnya hanya untuk kepentingan jasmaninya. Tapi dia kadang lupa bahwa ada satu bagian rohani jiwa dia yang harus juga diberikan nutrisi. Nah, maka pada kesempatan hari ini yang pertama kita berbicara dulu tentang nutrisi akal. Allah berikan akal kepada kita. Allah berikan pikiran kepada kita. Yang membedakan kita dengan makhluk selain manusia, yakni hewan, hanya akal.
Kalau perkara otak, Bapak Ibu, maaf, hewan juga dikasih otak. Tapi Allah tidak berikan kesempurnaan itu kepada manusia. Allah berikan akal itu hanya kepada manusia. Dan kemudian mau diapakan akal yang Allah berikan kepada kita? Allah ciptakan manusia bukan dengan sebuah kesia-siaan. Allah ciptakan manusia dikasih arah tujuan. Allah hadirkan kepada kita petunjuk Allah. Ada di dalam kitabullah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah kasih petunjuk sama kita. Jadi Allah ciptakan kita tidak hanya semata-mata diciptakan habis kemudian itu dilepas. Tapi Allah hadirkan satu petunjuknya. Apakah petunjuk ini senantiasa kita pakai atau tidak? Maka petunjuk yang paling baik, yang paling utama, yang tidak boleh kita lepas dalam hidup kita, itulah yang namanya Al-Quran. Adakah kita yang ragu terhadap Al-Quran, Bapak Ibu? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka nutrisi akal ini sangat penting diberikan kepada kita. Harus kita asup nutrisi akal kita ini dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar akal yang Allah berikan kepada kita mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya selagi Allah masih berikan nyawa dalam diri kita. Kalau kita nggak berpikir, punya akal, punya otak, tapi tidak dipakai untuk berpikir, tidak dipakai akalnya, tidak ada bedanya kita dengan makhluk selain manusia, Bapak Ibu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa nutrisi akal yang harus diberikan kepada akal kita agar kita menjadi lebih baik? Yang pertama, Bapak Ibu, bacaan bermutu untuk menambah wawasan ilmu agama dan mendengarkan kajian. Ini untuk membangun akal kita. Makanya bacaan-bacaan itu yang harus kita baca adalah bacaan-bacaan yang bisa mampu memberikan motivasi dalam diri kita. Yang mampu mengajak kita berpikir untuk yang lebih baik. Kajian-kajian seperti ini sebenarnya Bapak Ibu adalah bagian dari untuk membangun akal kita menjadi lebih baik. Kadang kalau diajak kajian susah. Apalagi anak muda, Bapak Ibu. Tapi kalau konser nggak perlu disuruh. Begitu terpampang informasi ada konser di alun-alun pada tanggal misalnya 6 September 2020 disponsori oleh rokok. Itu nggak perlu disuruh, Bapak Ibu. Berbondong-bondong akan ke sana. Padahal kalau dikaji secara akal untungnya apa sama kita? Mungkin ada istilah hiburan, Ustadz. Ini yang kadang-kadang memunculkan akhirnya apa? Kenapa ketika diajak kajian-kajian seperti ini kita sulit untuk melangkahkan kaki kita? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi abang dan kita bilang, alhamdulillah ini sudah banyak, sudah ada yang diberi hidayah. Sejujurnya Bapak Ibu, hidayah itu harus kita cari. Petunjuk itu harus kita cari. Tidak akan datang hidayah itu dengan sendirinya kecuali kita mencari. Kenapa? Karena petunjuk itu datangnya dari Allah. Bagaimana kita ingin mencari sesuatu yang lebih baik kalau kita tidak bergerak? Maka kesempatan-kesempatan ini adalah merupakan kesempatan untuk membangun akal kita. Ingat ketika Rasulullah SAW pertama menerima wahyu itu di dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Ini perintah awal yang diberikan kepada Rasulullah SAW ketika pertama sekali menerima wahyu. Untuk apa? Agar bisa berpikir. Makanya ketika pertama Rasulullah SAW menerima wahyu, dia bilang, saya tidak bisa baca. Ketika Rasul menyendiri, bukan menyendiri seperti yang mungkin sering kita lihat hari ini, Bu, Bapak. Menyendiri bersemedi, cari wangsit. Menyendirinya Rasulullah SAW itu untuk mencari hidayah. Dengan kondisi-kondisi di mana di tempat tinggal beliau itu sungguh luar biasa. Orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy itu sungguh luar biasa.
Biadabnya sungguh luar biasa, kekejiannya sungguh luar biasa. Tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada rasa cinta. Dengan kondisi seperti ini kemudian Rasulullah merenung, menghindar, mencari satu tempat untuk mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dia buat untuk menjadikan umat ini, menjadikan masyarakat di Jazirah Arab, orang-orang Quraisy itu untuk memiliki jiwa yang mengenal Allah. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama adalah Iqra. Bacalah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, membaca di sini tidak hanya semata-mata dengan mata. Mungkin kalau kita berpikir bahwa baca itu kita lihat. Tapi hari ini akal ini juga bisa membaca dengan berpikir. Maka mari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi hari ini bacaan-bacaan di kepala kita, bacaan-bacaan yang baik, bacaan-bacaan yang memberikan motivasi buat kita agar kita mampu berpikir dengan apapun yang terjadi hari ini. Kita harus berpikir dengan akal yang sehat. Tapi kalau hari ini yang kita baca hanya chattingan, hanya berita-berita hoak yang kadang-kadang tidak memberikan manfaat buat kita, dan kita kemudian tidak mau berpikir, akhirnya kita akan terpengaruh. Tapi ketika hari ini kita mampu untuk menggunakan akal yang Allah berikan dalam kepala kita ini untuk berpikir jernih, untuk berpikir yang lebih baik. Ketika kita menerima satu berita, kita tidak menerimanya dengan secara bulat-bulat, tapi kita berpikir, kita cari dulu berita yang lainnya. Kita dengarkan berita-berita dari lainnya, kemudian baru kita saring dengan akal yang Allah berikan kepada kita. Maka insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akal kita akan menjadi lebih sehat, akal kita akan menjadi lebih baik, dan apapun ide-ide yang muncul dari kepala kita itu akan memunculkan ide-ide yang baik yang akan membangun masyarakat ini menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk memberikan nutrisi akal ini adalah motivasi positif untuk membangun minat mind power. Apa itu mind power Bapak Ibu? Kekuatan pikiran. Untuk apa? Dan mempola cara berpikir yang benar dan kreatif. Nah, ini biasanya Bapak Ibu itu ada di akal-akal pikiran, ada di pikiran-pikiran generasi-generasi muda. Kalau kita ini yang sudah tua, ya mungkin yang penting bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambil berpikir dan memberikan nasihat, motivasi kepada anak-anak muda. Makanya anak-anak muda ini perlu motivasi Bapak Ibu. Kalau enggak kita rasakan hari ini Bapak Ibu, bagaimana anak-anak generasi muda yang masih cerdas-cerdas, masih punya fisik yang sehat, tapi jiwanya lemah. Pikirannya negatif thinking terus. Kalau tidak kita arahkan, maka mereka lama-kelamaan akan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Teknologi tidak bisa kita hindari. Yang namanya teknologi tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena ini perputaran zaman. Dulu zaman Bapak, itu zaman kita Pak. Kan gitu Pak. Oh zaman saya mungkin beda. Zaman bapak-bapak orang-orang tua kami beda. Kalau kita bilang, nak Bapak dulu sekolah naik sepeda. Pasti mereka akan jawab, itu kan dulu Pak. Maksudnya apa? Memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Bahwa butuh sebuah perjuangan. Ya kalau sekarang kan semuanya, nanti kalau suruh belanja 5 menit, padahal kalau jalan kaki bisa. Keluarkan kereta dulu, padahal kedainya cuma sekitar 20 meter. Kalau kita dulu Bapak Ibu, saya masih ingat itu Bapak Ibu. Belanja penuh satu keranjang, dipikul jaraknya 1 kilo. Kalau anak sekarang kira-kira mau nggak? Belum tentu. Maka ini butuh motivasi kepada mereka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan motivasi itu akan muncul dari pribadi-pribadi kita kalau kita terus mencari. Kalau kita tidak mencari, motivasi itu tidak akan pernah muncul. Dan tidak akan pernah kita dapatin. Karena motivasi itu tidak hanya berasal dari luar kita, tapi motivasi itu juga akan berasal dari dalam pribadi kita. Maka bangun motivasi itu. Bangun mind power itu. Bangun kekuatan pemikiran itu dalam diri kita. Silakan terus berkreasi.
Silahkan terus gali potensi yang ada di dalam pribadi kita. Jangan lemah. Silahkan ikuti IT atau teknologi yang ada hari ini. Tapi jangan terjerembab dalam hal-hal yang negatif. Gunakan dan manfaatkan IT itu dengan sebaik-baiknya. Orang barat bisa, kenapa kita tidak bisa Bapak Ibu? Padahal kita sama-sama diciptakan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Az-Zariyat ayat 55, Allah mengatakan, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Nah, andaikan kita diberikan peringatan itu adalah satu hal yang terpenting. Kalau hari ini Bapak Ibu, mungkin pemerintah kita memberikan warning kepada kita. Di tengah-tengah COVID-19 ini, ya kan? Pakai masker, cuci tangan, duduknya berjarak. Ini kan warning. Kan gitu kan? Ini kan peringatan. Kadang serta-merta kita ikut. Tapi kenapa ketika Allah mewarning kita tidak mau? Allah sudah kasih warning sama kita. Contoh tentang kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dikasih warning Allah sama kita. Tapi kenapa kita kadang mengabaikan warning itu? Ya kalau hari ini pemerintah memberikan warning kepada kita, karena itu merupakan bagian dari kepedulian pemerintah terhadap kita. Tapi bukan serta-merta Bapak Ibu, kondisi hari ini kemudian membuat kita takut. Yang akhirnya melebihi ketakutan kita kepada Allah. Ke masjid pun takut. Kumpul kawan-kawan takut. Ada kawan batuk sedikit langsung lompat. Kenapa? Karena ketakutan-ketakutan ini. Dan tidak pula boleh kita pasrah tanpa adanya usaha. Maka peringatan-peringatan ini merupakan satu hal yang penting yang harus senantiasa kita dapatin dalam diri kita. Dek, jangan lewat situ. Di situ ada lubang. Kalau merengkel Bu, tetap lewat, kira-kira masuk nggak ke dalam lubang? Atau misalnya kita pergi di jalan raya, ada perbaikan jalan, dikasih peringatan, mohon maaf, jalan sedang diperbaiki. Kita nggak percaya dengan peringatan itu. Di depan itu ada korekan lubang, mau diperbaikin, jalan mau diperbaikin, ada korekan lubang sekitar setengah meter. Sudah dikasih warning, sudah dikasih peringatan. Kita abaikan. Akhirnya gas saja lah naik kereta tuh. Begitu sampai depan ada lubang, nggak bisa terrem lagi Bapak Ibu. Begitu rem mendadak akhirnya masuk, nungsep. Celaka, meninggal dunia. Itu risiko terbesar. Sama hari ini, peringatan-peringatan yang diberikan kepada kita itu bagian dari warning, bagian dari sesuatu yang harus menjadi sebuah catatan. Kita berpikir, kok dikasih peringatan ya, ada apa ini? Kenapa kita diingatkan? Ada apa? Kita cari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita punya akal yang harus bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini perlu bagi kita. Inilah nutrisi bagi kita. Dan kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apalagi yang harus kita isi akal kita ini? Menulis. Menulis ini ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peneliti di bidang neurologi, ilmu saraf otak, mengunggulkan membaca dan menulis. Makanya kalau orang-orang barat itu Bapak Ibu luar biasa dalam menggunakan akalnya. Ya, kalau menggunakan otak mereka luar biasa. Tapi apakah kemudian kita sebagai umat Islam hari ini sebagai seorang mukmin kemudian lemah dengan itu? Kalau mereka lebih banyak menggunakan akal. Kalau sesuatu tidak mendapat dikaji tidak sesuai dengan akal, mereka anggap itu tidak mungkin. Sama hari ini Bapak Ibu. Jika hari ini kita berbicara Tuhan dengan mereka, mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Makanya ateis itu tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kenapa? Karena mereka hanya menggunakan akal. Tapi berbeda bagi kita orang-orang yang beriman. Kalau ditanya hari ini di mana Tuhan, siapa yang bisa menjawab Bapak Ibu? Suruh nunjukkan pula lagi di mana Tuhan katanya.
Apa yang harus kita jawab? Tapi kita punya keyakinan. Keyakinan inilah yang harus diberikan kekuatan dalam pribadi-pribadi kita. Kalau kitanya hari ini yakin nggak Bapak Ibu, wabah atau COVID-19 ini akan berakhir? Percaya nggak Bu? Halo Ibu, Bapak, yakin nggak? Kalau saya yakin, maaf kadang-kadang saya bercanda. Sebenarnya untuk menghindari COVID ini sebenarnya gampang Bapak Ibu. Ya. Dibubarin aja lah gugus depan itu. Udah ikhtiar kita lakukan. Ini kalau saya ya Bu, jangan disebari kemana-mana Bapak Ibu, ya, jadi mana-mana. Tapi ikhtiar sudah, ya, ikhtiar kita sudah, peringatan yang kita lakukan sudah. Kenapa? Karena ini satu peringatan dari Allah. COVID-19 ini, wabah ini adalah peringatan dari Allah buat kita. Bagaimana cara berpikir kita? Bagaimana cara kita menghindari semua hari ini wabah ini? Wabah ini adalah merupakan makhluk Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu waktu di Damaskus, wabah ini juga pernah terjadi. Di mana ketika wabah ini masuk, ada seorang waliullah yang ketemu dengan wabah ini. Kemudian ditanya, "Mau apa kalian kemari?" "Kami ingin mengambil korban sebanyak 1000 orang atas perintah Allah." Jadi wabah ini memang penyakit Bapak Ibu. Virus ini penyakit dan ini adalah makhluk Allah. Berjalan selama berapa tahun? Selama 2 tahun. Berjalannya waktu, selesailah 2 tahun tadi, kemudian berangkatlah virus itu keluar dari daerah itu, ketemu kembali dengan waliullah ini. Dan kemudian waliullah ini bertanya kembali, "Kalian telah menyelesaikan tugas atas perintah Allah selama 2 tahun untuk mengambil korban sebanyak 1000 orang. Tetapi kenapa yang terjadi, yang meninggal dunia itu sampai 50.000?" Apa jawaban wabah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? "Memang kami melaksanakan perintah Allah untuk mengambil korban sebanyak 1000 orang. Tetapi yang 49.000 itu mati bukan karena wabah, tapi mati karena ketakutan." Kalau hari ini ada Bapak Ibu kita yang sakit batuk, ini pasti udah mikirnya macam-macam ini. Ya kan Bapak Ibu? Macam-macam pikiran ini. Apalagi kalau sudah ke Medan. Selesailah itu. Pilek batuk pun penyakitnya lain nanti. Padahal batuk pilek itu penyakit yang biasa. Tapi karena adanya wabah ini, ya, membuat ketakutan-ketakutan itu muncul dalam pribadi kita. Tapi haruskah ketakutan kita hari ini melebihi ketakutan kita kepada Allah? Maka mari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pakai akal pikiran kita. Mari kita jadikan akal yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa betul-betul dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara kita untuk menghindarinya? Jangan kemudian kita pasrah tanpa adanya usaha. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, berpikir dan menganalisa. Ini gunanya akal pikiran kita. Nah hari ini kita diajak untuk berpikir, untuk menganalisa. Apa sih yang menyebabkan COVID ini? Bagaimana cara menghindari COVID ini? Ada nanti yang katanya isunya beberapa waktu lalu makan telur bisa baik. Ada yang obatnya begini baik, obatnya begitu. Ini bagian dari ikhtiar. Mari kita analisa. Ada yang minum harus sering banyak minum air jahe, harus banyak minum air sirih, beli hand sanitizer, pakai masker. Ini bagian dari upaya kita, upaya untuk mencegah. Tidak ada yang salah dengan itu. Akhirnya apa? Hand sanitizer laku, kemudian masker laku. Besok begitu ini selesai, mau diapain lagi masker itu Bapak Ibu? Yang harganya dari 1.500 sampai menjadi harganya 10, 20 ribu. Ya kan luar biasa ini. Tapi ini ujian dari Allah. Mari kita analisa. Mari kita berpikir. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Ali Imran ayat 190, "Inna fi halqis samawati wal ard
Waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan seluruh dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ini kita disuruh berpikir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Inilah gunanya nutrisi akal bagi kita. Agar kita berpikir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya yang harus menjadi sebuah catatan buat kita, mempelajari hal-hal yang baru yang bermanfaat. Ini juga bagian dari nutrisi akal kita. Ibaratnya jangan jalan di tempat. Ibarat orang mancing, Bapak Ibu. Kalau kita mancing ke kanan, udah sampai 4-5 jam kita di situ aja nggak dapat ikan. Maka kita harus berpikir ke sebelah kiri. Kenapa? Bisa jadi di sebelah kiri ikannya banyak dari ikan yang ada di sebelah kanan. Maka berpikir, mempelajari hal-hal yang baru itu satu hal yang sangat penting bagi kita. Mari kita terus belajar. Karena pada dasarnya belajar itu tidak mengenal tua. Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Maka Bapak Ibu, pada saat-saat kita pun sakratul maut, kita tetap diajarin untuk mengucapkan satu kalimat agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa kalimatnya? La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Diajarin. Meskipun mulut ini tidak lagi mampu berucap, tapi kita yakin dan percaya hati yang Allah berikan hari ini masih mampu untuk berucap. Maka mari kita terus belajar, Bapak Ibu. Belajar itu tidak mengenal tua. Karena orang-orang yang berilmu ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dari derajat orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang beriman ini derajatnya akan diangkat lebih dari orang-orang yang tidak beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ini janji Allah, Bapak Ibu. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Ini janji Allah. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman itu akan diangkat derajatnya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berpikir dan terus belajar dan terus belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, cara membangun kita komunikasi dengan Allah itu adalah hanya dengan sholat. Tidak ada kata lain, Bapak Ibu. Sholat jangan hanya kita jadikan sebagai kewajiban. Sebagaimana mungkin kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga mengeluarkan zakat, keempat puasa, kelima naik haji. Ingat, sholat ini adalah bagian komunikasi kita kepada Allah. Ketika ada kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disuruh kita berhenti sejenak, mengagungkan Allah. Kemudian kita diajak untuk bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diajak kita bersaksi, Bapak Ibu. Diajak kita untuk mengagungkan Allah. Di saat-saat 5 waktu kita diingatkan. Muadzin setiap hari memanggil kita. Hayya 'alas shalah. Ibaratkan kalau kita manusia, Bu, ayo nak, mari. Manggil anak kita, mari nak sholat. Allah ajak kita, Bu, untuk berkomunikasi. Kenapa kita diajak sholat? Hayya 'alal falah. Untuk menggapai kemenangan, untuk menggapai kesuksesan. Orang sukses itu kita lihat dari sholatnya, bukan dari apa yang kita lihat hari ini. Oh, dia punya rumah yang besar, punya mobil 2, punya kebun. Itu bukan bagian dari sebuah kesuksesan kalau sholatnya belum benar. Komunikasi kita dengan Allah adalah dengan sholat. Kita ingin jumpa Allah harus dalam keadaan suci, bersih, dengan pakaian yang bersih. Kita berdiri, kita menghadap kepada Allah. Kita angkat kedua belah tangan kita, Allahu Akbar.
Kita buat komitmen dengan Allah. Kita puji Allah dulu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ibu karata wa asila wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Ada satu komitmen yang senantiasa kita bangun, tapi kita tidak mempraktekkan dalam kehidupan kita. Apa itu Bapak Ibu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul nggak komitmen ini kita pakai dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah. Kalau ini kita pakai, yakin dan percaya Bapak Ibu, apapun yang Allah hadirkan ujian dalam hidup kita, kita tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena kita sudah berjanji, kita sudah berkomitmen bahwa solat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita semata-mata adalah karena Allah. Selesai hidup kita Bapak Ibu. Tinggal kita berusaha semaksimal mungkin. Kenapa? Karena semuanya ketentuan dari Allah. Jangan kita yang menentukan dari apa yang kita lakukan hari ini. Kenapa kita hari ini banyak yang stres, depresi dan akhirnya gila? Karena kita yang menentukan nilai dari apa yang kita perbuat. Dakwah ini Bapak Ibu bukan kami yang menilai, oh nanti kalau saya dakwah ke sana-sana insya Allah berhasil. Bukan, itu urusan Allah. Kita hanya sebagai perantara. Kita Bapak Ibu bekerja di rumah, berusaha semaksimal mungkin. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi petani, peternak. Apapun hari ini aktivitas yang kita lakukan, serahkan semuanya sama Allah. Biar Allah yang memberikan hasilnya, bukan kita. Hari ini kita yang kadang sok paten Bapak Ibu. Kita yang ngitung-ngitung. Contoh, kita punya sawah selebar kita bilang 10 rantai. Beli bibit sekian, beli pupuk sekian, ongkos mungkin mengerjakannya sekian. Udah sampai akhirnya di mana Bapak Ibu? Hasil panen. Udah kita perkirakan 10 rantai ini dihitung sekian. Oke, wah dapat, wah alhamdulillah bisa beli kereta, bisa nabung. Itu adalah inginan dan harapan kita. Tapi kemudian di saat padi itu tumbuh menguning, Allah hadirkan rahmatnya sama kita. Allah turunkan hujan. Nggak berhenti-berhenti sama seminggu. Akhirnya apa? Banjir. Pergilah kita ke ladang. Hamparan yang tadinya menguning, akhirnya menjadi air. Selama seminggu, akhirnya busuk. Apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Kalau kita yang menghitung tadi, saya yakin dan percaya, kita akan termenung satu hari nggak pulang-pulang. Di mana ibu mencari bapak? Bapak di mana kok nggak pulang-pulang? Di sawah. Sampai sore nggak pulang-pulang. Sampai malam kok nggak pulang-pulang. Kenapa? Susul nak. Bapak duduk di gubuk bu, mak. Nengoki padi kita yang terendam. Kalau kita tidak punya jiwa yang kuat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yakin percaya. Ini efek karena kita yang menentukan nilai dari apa yang kita lakukan. Maka jangan pernah kita menentukan apa yang kita lakukan hari ini. Bangun komunikasi kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan tahu apa yang Allah berikan kepada kita? Jawabannya adalah Al-Quran. Al-Quran itu jawaban dari semua apa yang kita komunikasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Allah kasih petunjuknya. Seberapa seringkah kita membaca Al-Quran? 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Apakah sudah selesai semua kita baca? Kita pahami maknanya atau belum? Kalau belum, mari kita sama buka kembali Bapak Ibu. Baca. Rutinitas kita baca Al-Quran. Setiap saat lihat maknanya apa sih yang Allah bilang. Kejadian ini, semua kejadian yang hari ini, masa yang lalu dan masa yang akan datang, ada di dalam Al-Quran. Bukan kata-kata Ustadz Bapak Ibu, tapi ada di dalam Al-Quran. Kalamullah itu ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang kucintaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian apa? Memberikan pelipur lara atas kesedihan. Istighfar ini ternyata memberikan pelipur lara, memberikan sebuah kegembiraan dalam hati kita, Bu. Mari berbanyak istighfar. Yang ketiga, memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mari kita berbanyak istighfar hari ini Bapak Ibu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah. Kita harus yakini itu, Bu. Kalau ditanya dompet kita hari ini bisa dihitung berapa lembar, bahkan mungkin nggak ada lagi lembarannya, Bu. Banyak ATM, tapi udah nggak ada lagi tabungannya. Saya punya 3 Ustaz ATM, isinya udah habis Ustaz, sudah banyak ditarik.
Saya banyak ATM Bu, ada 4. Tapi isinya nggak tahu. Yang penting tiap hari colok, tengok, colok, ada kabar colok, oh belum, ya udah serahkan aja sama Allah. Kalau bapak ibu di rumah berdebat gara-gara Pak cemana, nggak akan selesai bapak ibu. Beristighfar, bergerak, bismillah, keluar dari rumah, cari. Ibu doain bapak. Yakin bapak ibu, ini janji Allah. Ketika kita takut, ketika kita bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Pernah kan bapak ibu kita mendapatkan itu? Ini udah gak ada duit ini. Sementara orang yang punya utang sudah nagih. Pinjam tetangga, segan. Akhirnya apa? Serahin sama Allah. Allah akan hadirkan seseorang yang akan datang dari kita. Caranya itu terserah Allah, jangan kita. Kita gak perlu mikirin itu. Tapi kita tugasnya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah, mengadu kepada Allah. Karena hari ini tetesan air mata kita nggak berlaku buat kita bapak ibu. Semua sama. Kenapa Wak? Iya, anak-anak belum bayar uang sekolah, utang belum dibayar. Dalam hatinya pasti sama Wak, awak pun juga. Nangis kita hari ini sama kita nggak ada gunanya bapak ibu. Nangis sama Allah kapan? Bangun malam bapak ibu. Bangun. Mau nangis tapi jangan kuat-kuat, dengar orang. Nangis. Orang pun bingung, siapa nangis itu? Teteskan air mata kita Bapak Ibu sama Allah. Ngadu sama Allah. Kenapa? Karena semua ini punya Allah, bukan kita punya. Kita hanya menerima titipan dari Allah. Serahin sama Allah. Allah nanti akan jalan keluar sama kita. Nangis sama Allah. Ketika kita mampu meneteskan air mata di saat kita malam bersujud bersimpuh, berarti menunjukkan bahwa kita butuh Allah dalam hidup ini. Butuh Allah jangan pada saat kita susah, tapi pada saat kita bahagia kita juga harus hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan mungkin tidak berkenan atau kurang mantap. Ya, enggak ada lucu-lucunya. Maaf karena saya bukan pelawak. Kalau dibilang kurang mantap, mungkin saya wawasan masih kurang, masih perlu belajar lagi. Tapi ini adalah amanah yang diberikan kepada saya. Karena saya lihat kajian-kajian di Gebang ini luar biasa. Ustaz kelas nih Bu. Almarhum Buya dulu ya. Almarhum Buya, mungkin sebentar lagi ada lagi yang lebih mantap ini. Ya akan hadir di tengah kita. Ini luar biasa Bu. Ini generasi yang harus kita dukung, kita sokong nih. Ada generasi hijrah nih ya, luar biasa ini. Ada hijrah hijrah milenial. Artinya apa Bu? Generasi-generasi penerus kita ini. Dukung, sokong, kasih motivasi bagi mereka. Kalau dana, mereka bisa cari ini Bu. Yang penting kasih motivasi sama mereka. Ya kalau ada dana dikasih juga, nggak apa-apa. Apalagi pemerintah daerah. Ini kan bagian dari membangun. Membangun pemerintah daerah, pemerintah setempat, desa. Maka kita juga minta agar ada Bapak Kepala Desa sini Bapak Ibu. Ada kepala desa? Kepala desa ada? Jauh rumah kepala desanya? Jauh ya? Kepala dusun? Ada kepala dusun? Ada Pak? Ada? Kepala dusun? Ya. Ingat Bapak Ibu, membangun desa kita itu bukan semata-mata dengan apa yang hari ini pemerintah berikan kepada kita. Dana desa banyak Bapak Ibu. Kita termasuk orang yang ngawasi dana desa ini. Ratusan juta, bahkan miliar. Tapi pernahkah dana desa itu diberikan kepada generasi-generasi kita ini untuk membangun motivasi mereka? Nggak perlu banyak Bapak Ibu. Di desa ada yang namanya Karang Taruna, ada remaja masjid. Kasih yang bermanfaat. Kalau nggak ada, udah Bapak Ibu sekalian yang berimpak untuk anak-anak kita. Dukung mereka Bapak Ibu. Ya, dukung mereka. Karena mereka menghadirkan orang-orang luar biasa nih. Saya kadang-kadang nengok, Ustaz ngisi. Saya tengok yang pernah ngisi di Gebang nih, ya Allah. Ada yang dari Jakarta. Ini sebentar lagi akan dari Jakarta insya Allah kalau tidak ada halangan. Ini luar biasa. Jadi saya dalam hati, alhamdulillah juga nih diposisikan di tempat ustaz-ustaz yang besar nih. Alhamdulillah Bapak Ibu. Padahal saya belum ada apa-apanya. Tapi itulah. Mungkin ini satu karunia yang Allah berikan. Saya tetap mohon doa Bapak Ibu sekalian agar saya tetap terus berdakwah tanpa berpikir tentang apapun hari ini. Jauh, dekat saya akan tempuh. Bukit akan saya tempuh. Gunung belum Bang. Gunung belum. Tapi kalau bukit-bukit insya Allah saya sudah tempuhin. Lewat sungai sudah. Nyebrang laut Pangkalan Susu Pulau Kampek sudah.
Gunung yang belum, tapi kalau bukit-bukit di pedalaman insya Allah sudah. Asik Bapak Ibu. Kenapa? Nikmat. Kenapa? Karena saya tidak berharap yang lain. Saya berharap saya punya saudara di situ, saya punya keluarga di situ, saya punya kawan-kawan di situ. Itu yang membuat kenikmatan. Kenapa? Kalau ada embel-embelnya, misalnya jauh nih, maaf, dari Stabat kemari berapa ya saya harus hitung, uang minyak segala macam. Tahu-tahu begitu dikasih, atau terima kasih Ustadz, kecewa Bapak Ibu. Maka saya tidak pernah memunculkan itu. Insya Allah. Kenapa? Karena saya hari ini butuh motivasi dan doa Bapak Ibu. Doa Bapak Ibu itu yang membuat saya tetap sehat. Maka saya bilang tadi, saya tadi pagi sebenarnya kurang sehat Bu. Dari semalam, 2 hari yang lalu cukup lelah. Pulang balik semalam di Stabat. Balik lagi. Ini tadi. Tapi alhamdulillah motivasi ini yang membuat saya kuat. Jiwa saya yang membuat ini kita akhirnya bertemu di sini. Insya Allah. Mudah-mudahan kalau ada waktu lain, ya boleh diundang lagi Bang. Kalau ada, kalau enggak apa-apa. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Hasrat menjala si udang galah, dapat pula si ikan patin. Jika ada khilaf dan salah, mohon maaf saya lahir dan batin. Jalan-jalan ke Cikpuan, jangan lupa beli bukaan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Satu lagi ya Bapak. Sungguh indah bunyi kecapi dimainkan orang sambil bernyanyi. Salah di mulut, sakit di hati. Ampun dan maaf mohon diberi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu.